Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang para restu banggakan anak-anak kelas 11 MIPA maupun IPS SMA Negeri 81 Jakarta, bertemu kembali di hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Bertemu kembali dengan Pak Restu untuk pembelajaran seni budaya dengan materi aransemen dan mengubah lagu ya. Mengubah lagu. Jadi materi kita hari ini adalah tentang bagaimana langkah-langkah dalam mengubah lagu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum mengubah lagu, kita harus memahami tentang pengertian aransemen ya. Aransemen lebih dahulu. Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan penyanyi ya, atau instrumen alat musik didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Nah, ini harus ambil dari Wikipedia, berasal dari bahasa Belanda. Arrangement artinya penyesuaian komposisi musik. Orang yang melakukan aransemen disebut juga sebagai arranger. Nah, lalu apa saja bisa diubah aransemennya? Yang pertama adalah aransemen vokal, lalu aransemen instrumen, juga bisa juga menggunakan aransemen keduanya, yaitu aransemen campuran. Dan berikutnya, untuk aransemen vokal itu ada aransemen 2 suara, lalu aransemen 3 suara maupun aransemen 4 suara yang kita kenal mungkin dengan ambitus ya, ambitus suara ya, dari suara sopran untuk wanita ya, mezzo sopran maupun alto. Bisa juga ambitus suara dari suara laki-laki, yaitu tenor, bariton, dan bass ya, untuk suara rendah laki-laki. Berikutnya, langkah-langkah dalam mengubah ya atau mengaransemen. Yang pertama yang kalian lakukan adalah mendengar musik yang kalian akan aransemen atau mendengarkan lagu yang kalian akan aransemen. Setelah mendengarkan, kalian bisa mengubah atau mengaransemen ya, sesuai yang tadi Pak sebutkan ya, ada aransemen vokalnya saja, lalu aransemen instrumennya saja, maupun keduanya yang disebut sebagai aransemen campuran. Lalu berikutnya adalah menyajikan hasil aransemen kita sendiri ya, menyajikan atau mendemonstrasikan atau mempraktikkan hasil karya aransemen kita sendiri. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu aransemen instrumen alat musik tradisional dan modern ya, berpedoman pada harmoni dan akord. Jadi kembali lagi, aransemen tidak lepas dari bagaimana kita mengubah ya, mengaransemen harmoninya melalui melodi lagu dan juga akord. Jadi pengembangan akord atau progresi akordnya. Nah, misalkan ini sasando bisa diubah dengan ditambahkan gitar misalkan ya, talempong bisa juga ditambahkan dengan drum, angklung dimainkan dengan piano, dan seterusnya. Jadi ini salah satu perpaduan ya, perpaduan dari aransemen instrumen alat musik. Nah, digabungkan antara tradisional dan modern. Kembali lagi mengacu pada harmoni ya dan akord ya, harmoni dan akord. Lalu struktur aransemen. Yang pertama adalah introduction ya, intro. Nah, ini kemarin di materi sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu melodi awal sebelum memasuki lagu ya. Lalu berikutnya ada masuk ke lagu pokok atau inti ya, di sini berupa verse ya, verse 1, 2, dan juga langsung kepada refrain atau chorus ya, chorus ya. Lalu berikutnya ada interlude, yaitu selingan musik di tengah lagu. Nah, biasanya ini bisa saja hanya diisi oleh instrumen, oleh gitar, oleh piano. Nah, ini adalah salah satu
selingan ya. Lalu di akhir adalah koda atau bagian penutup, yang bisa disebut juga adalah penutup ya, outro ya, outronya. Berikutnya teknik mengaransemen lagu. Dalam mengaransemen lagu ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ritme dan pola ritmik ya, atau pola ritme adalah panjang pendeknya bunyi yang bergerak secara teratur. Ini harus diperhatikan. Jadi kedua adalah melodi. Nah, ini adalah serangkaian jumlah nada yang disusun dan dibunyikan secara runtut dan teratur. Jadi melodi ini gabungan dari nada-nada. Jadi jika ada pertanyaan, gabungan serangkaian nada-nada yang dibunyikan secara runtut dan teratur itu disebut sebagai melodi. Lalu yang terakhir adalah harmoni, adalah perpaduan nada-nada melodis dan pola ritmik yang serasi dan selaras sebagai salah satu kesatuan utuh karya seni. Nah, jadi penggabungan dari ritmik dan melodi ini menjadi harmoni ya, menjadi harmoni. Berikutnya, cara membuat aransemen lagu. Secara tertulis, maksudnya adalah dengan cara menambahkan notasi atau penggubahan notasi dan dilakukan secara tertulis pada susunan-susunan partitur ya, dalam partitur sebuah lagu. Secara tidak tertulis, maksudnya adalah dengan cara melakukan penggubahan langsung pada saat menggarap lagu ya, menggunakan instrumen yang biasa disebut dengan improvisasi panggung. Jadi ini kita mengubah secara langsung ya, tanpa menuliskan notasinya pada MuseScore atau Sibelius atau software-software penunjang lainnya. Berikutnya, nah ini kegiatan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya. Ini ketika ingin mengaransemen, mengubah lagu, yang pertama adalah mendengarkan musik ya. Itu pertama adalah mendengarkan musiknya. Nah, ketika mendengarkan musik ya, kalian mengalami satu proses. Di situ ada mengamati, lalu mengasosiasi ya, menanya, mengeksplorasi dan mengkomunikasikan. Ya, dari langkah-langkah ini apa saja yang harus kita perhatikan? Kita lanjutkan ya. Pertama adalah mengamati. Ketika fokus pada aktivitas mendengarkan musik, ya, aktivitas ini dilakukan dengan mengingat bunyi yang telah berlalu. Jadi kita mendengarkan bunyi atau mendengarkan lagu yang sedang berlangsung. Nah, lalu kita akan memprediksi bunyi yang akan datang. Ya, jadi memprediksi artinya kita akan membuat mungkin pola melodi baru. Ya, dengan mengubah pola melodi pada verse-nya, ya, pada verse atau mungkin mengubah pada bagian refrainnya. Ya, bisa saja dilakukan seperti itu. Nah, aktivitas ini adalah tentunya kita dengan mendengarkan lagu yang akan kita aransemen atau akan kita ubah. Lalu kedua adalah mengeksplorasi. Ya, kita dapat mendengarkan karya musik yang sama, tetapi dengan mengubah dan mengaransemen serta penyajian berbeda. Ini kita akan untuk mendapatkan rasa musikal yang semakin kuat. Nah, maka dengarkanlah karya musik dari jenis atau genre yang berbeda. Jadi kita eksplorasi secara luas lagu apa saja yang akan kita ubah ya. Artinya ketika nanti mendapatkan satu lagu, dengan kita mendapatkan banyak referensi dari lagu-lagu lain yang kita dengar, lalu kita memiliki karya cipta sendiri. Nah, dengan genre yang berbeda yang kita dengar, maka semakin kaya nanti hasil aransemen kita. Ya, semakin kaya, semakin luas improvisasi yang mungkin akan dilakukan oleh seorang arranger ya, atau yang akan kalian lakukan sebagai seorang arranger. Berikutnya, mengasosiasi. Nah, bunyi menarik dapat menarik perhatian apabila disertai notasinya. Nah, ini tadi langkah yang berbeda ya. Sehingga kita dapat tahu detail bunyi serta letak dan cara penulisannya, dan kita dapat memahami bagaimana bunyi tersebut dipadukan dengan unsur bunyi lainnya. Maka ketika tadi ada dua cara ya, bisa secara langsung mengubah atau mengaransemen liriknya dengan improvisasi panggung tadi, tapi juga dapat tuliskan dengan notasi. Nah, ketika diubah ke dalam notasi, maka seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya,
Nah, kalian bisa menotasikan hasil aransemen kalian itu ke dalam MuseScore maupun Sibelius ya, diutamakan Sibelius karena ini sudah kita pelajari ya lebih detail. Lalu berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil pendengaran kita dari suatu karya musik dapat disajikan dengan menulis ulang hasil pendengaran itu pada secari kertas musik. Nah, ini tadi ya pada MuseScore atau Sibelius dan berbagai macam notasi yang kalian akan gunakan, bisa notasi angka maupun notasi balok. Nah, hasilnya kita perdengarkan ya, seperti lagu yang Pak Rasul sudah berikan kemarin, Mari Cegah Corona, kita mainkan, kita demonstrasikan pada Sibelius, di play saja ya, dimainkan, maka kalian akan mendengarkan hasil aransemen kalian sendiri yang sudah tertulis pada notasi balok yang sudah dibuat pada Sibelius. Nah, itu mengkomunikasikan, kita dengarkan hasilnya, karya yang kita sajikan apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dari kita sebagai seorang arranger ya. Sebagai arranger, kalian semua adalah arranger, ketika mengubah atau mengaransemen sebuah lagu pada Sibelius, lalu dengarkan apakah hasilnya sudah sesuai ekspektasi atau mungkin perlu ditambahkan instrumen lain atau alat musik lain yang lebih menarik lagi ya menurut kita ya. Lalu ini tingkat lanjut ya, ada satu proses itu menanya ini bisa menanyakan kepada ya diri kita sendiri sebagai seorang arranger, kira-kira bagaimana gerakan melodinya, adakah motif pengulangan atau repetisi, atau ada perubahan yang signifikan dari hasil lagu yang kita aransemen tadi. Lalu berikutnya, apakah tempo ya, bagaimana atau apakah tempo, ritme dan perpaduan ritme dalam melodi maupun iringan musiknya, apakah temponya akan ditambahkan atau ritme ya, ritme ini yang tadi sudah teratur ya, alur dari perpaduan ritme dan melodinya sudah teratur dalam iringan musiknya, apakah perlu ditambahkan dengan ritme yang lain ya, ritmik yang lain ya, bisa saja itu kalian tambahkan. Lalu bagaimana artikulasi musiknya, datar atau ada tekanan ya, tekanan artinya ketika lagu yang kita dengarkan sepertinya biasa saja, mungkin di satu bagian pada bagian melodinya di melodi tertentu itu kalian tambahkan dengan lebih bersemangat misalkan, atau diubah genrenya yang tadinya bergenre misalkan populer lalu diubah ke misalkan ditambahkan ada nuansa bluesnya misalkan di bagian tertentu. Nah, ini bagian dari bagaimana kalian menanyakan kepada diri kita sendiri. Artinya gini, menanya itu bagaimana satu aransemen ini bisa mengalami satu perubahan ya yang signifikan, jadi satu yang komposisi yang lebih menarik lagi ketika diaransemen ulang oleh diri kalian. Nah, itu perlu pertanyaan apakah mau diulang, apakah ada perubahan dan seterusnya. Lalu berikutnya mengubah ya, ini pengertian lebih mendalam lagi. Mengubah disebut juga aransemen. Mengubah dapat diartikan suatu karya yang didasarkan ide atau karya musik yang sudah ada dengan esensi musik yang tetap. Nah, artinya ketika mengubah atau mengaransemen itu jangan mengubah secara utuh seluruh lagunya gitu ya, karena pola melodi itu sudah tetap ya, sudah hak karya cipta dari orang lain yang menciptakan lagu aslinya. Nah, kita mengaransemen, mengubah ya seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, mungkin di bagian tertentu saja yang kita ubah atau kita komposisikan supaya lebih menarik, supaya orang menilai ya, istilahnya ya kalau sekarang ini cover lagu kalian ubah ya, mungkin dengan genre yang berbeda yang kalian bisa sampaikan kepada pendengar. Orang yang mengubah musik disebut juga pengubah atau pengaransemen ya, pengubah lagu atau pengaransemen atau arranger ya. Mengaransemen berarti menata musik dari yang lama menjadi baru. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah disampaikan. Dengarkan dulu sebuah lagu, lalu dengarkan lagu yang lain yang telah diaransemen.
maka kalian akan paham perbedaan lagu yang telah diaransemen dari lagu aslinya. Kembali lagi, dari lagu aslinya akan berbeda karena ini sudah diaransemen berdasarkan dari konsep arranger itu sendiri. Lalu berikutnya, nah ini lanjutan dari mengeksplorasi ya, langkah-langkah mengubah lagu. Pilih lagu yang akan diubah, tentukan tujuan, tentukan formatnya, lalu sketsanya. Sketsa itu ya tulis saja secara detail ya, secara detail kira-kira mau apa ya. Konsep sketsa itu bisa juga strukturnya ya, dari intro, outro, chorusnya, bagian mana yang mau diubah ya. Nah, lalu ketika menggunakan notasi Sibelius maupun Dieskor, tulis partiturnya secara lengkap. Nah, nanti coba mainkan hasil aransemen tersebut. Bisa saja secara personal, bisa saja kalian menambahkan instrumen tertentu untuk nanti dimainkan kepada orang lain. Jadi teman kalian, misalkan teman band atau teman bermain ya untuk satu konsep pertunjukan, ini nanti diminta untuk memainkan hasil aransemen yang sudah kalian buat sendiri sebagai seorang arranger. Nah, lalu revisi. Perbaikilah hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki. Lalu ya, anak-anak sekalian, mengasosiasi, mengubah melalui alat musik seperti gitar ataupun piano jauh lebih leluasa dibandingkan dengan vokal, karena jangkauan suara piano yang mampu mencapai 7 oktav dan dapat menggunakan software musik. Nah, memang aransemen vokal itu tingkat punya tingkat kesulitan tersendiri. Tapi kalau kalian menguasai tidak ada masalah ya. Jadi silakan mengubah lagu menggunakan ambitus suara tadi. Ada untuk suara laki-laki, suara tingginya adalah tenor, suara tengah ya, suara menengahnya adalah bariton, lalu suara rendah laki-laki disebut bass. Nah, silakan di aransemen gitu ya, menggunakan istilahnya SATB ya, sopran, alto, tenor, bass, itu yang 4 suara. Lalu bisa juga dengan piano saja atau gitar saja. Nah, biasanya lebih leluasa karena kita bisa improvisasi, yang disebut improvisasi panggung tadi, udah secara langsung saja, tidak perlu dituliskan ya. Lalu berikutnya, mengkomunikasikan tingkat lanjut. Nah, untuk mengetahui wawasan kalian dapat mengaransemen salah satu karya musik, lalu buatlah dalam format vokal dan instrumen musik. Kemudian sajikan dalam bentuk partitur tertulis ya. Nah, ini lebih lanjut ya, tingkat lanjut. Nah, ini ada bahasa di sini lanjutan ya. Lalu perhatikan tiap detailnya apakah sudah sesuai, dan silakan kalian dengarkan ya, silakan dengarkan. Nah, ini tingkat lanjut lagi. Bagian apa saja yang dapat diolah pada karya perubahan tersebut? Apakah semua unsur-unsur musik mencakup melodi, ritme, harmoni, atau hanya sebagian? Nah, ini kembali lagi tingkat lanjutnya ya. Setelah kalian mengaransemen ya, sudah digubah. Nah, apakah unsur-unsur musiknya sudah cukup ya? Ketika didengarkan apakah sudah cukup menarik, sudah cukup kompleks, atau masih ada yang merasa kurang? Silakan saja sesuai arranger untuk menambahkan. Lalu berikutnya, setelah berlatih mengubah salah satu lagu, aransemen tersebut dapat dilatih dan dipentaskan. Nah, di sini tentunya perlu latihan musik ya, dan proses-proses yang tadi panjang tadi ini perlu dilakukan ya. Berikutnya, latihan musik. Nah, ketika sudah jadi dalam satu konsep, seorang arranger sudah menciptakan sebuah karya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yaitu latihan musiknya. Nah, tujuan latihan musik hasil aransemen adalah penguasaan materi yang akan dipentaskan ya. Penguasaan materi yang akan dipentaskan ini harus bisa dilatih secara utuh oleh tim ya, tim ataupun mungkin band kalian, atau mungkin yang paduan musik ya, teman-teman yang sudah kalian pilih untuk memainkan instrumen musiknya. Nah, ini perlu dipersiapkan hal pokok, yaitu jadwal latihan, lalu materi latihan, lalu peralatan ya, instrumen yang diperlukan. Nah, ini yang terpenting. Ketika latihan, hindari ngobrol ya. Mungkin ngobrol itu dalam bentuk diskusi ya, nggak ada masalah, tapi hindari ngobrol yang
di luar jalur dari hasil aransemen yang sudah dibuat oleh seorang arranger. Jadi fokus pada latihan, silakan diskusikan. Mungkin ngobrol ini, konteks ngobrol ini adalah membicarakan hal lain ya di luar hasil aransemen. Ya, lalu berikutnya yang kedua, selama berlatih hindari melakukan aktivitas lain ya, banyak keluar dari ruangan. Jadi betul-betul fokus pada berlatih hasil aransemen yang sudah dibuat oleh arranger atau teman kalian yang bertugas sebagai seorang arranger. Berikutnya, untuk keberhasilan latihan, setiap petunjuk ya cara memainkan musik itu dicatat. Jadi ada pengulangan. Misalkan kamu tolong latih di konsep ini, jangan berubah. Nah, misalkan seperti itu, atau tolong diimprovisasi sesuai dengan keinginan kamu, tapi jangan lari terlalu jauh dari hasil aransemen yang saya buat. Nah, itu misalkan arrangernya memastikan kepada anggotanya untuk memperhatikan petunjuk ya, mencatat seperti cara memainkan musiknya. Lalu ketika latihan, nah ini menjaga produksi bunyi alat musik agar bunyi dapat selaras dengan pemain lain. Nah, artinya jangan ada yang menonjol sendiri, tapi bagaimana bisa suara itu balance. Nah, pengaturan volume agar suara yang didengarkan itu menyatu dan aransemen yang dihasilkan itu betul-betul menyatu dengan pemain yang lain, pemain instrumen yang lain. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, berlatih secara individual di luar jadwal latihan bersama. Nah, untuk penguatan hasil aransemen yang sudah dibuat oleh arranger atau teman kalian yang bertugas sebagai arranger, tentunya tetap berlatih secara individual di luar waktu di rumah masing-masing. Misalkan ya, kalian berlatih untuk lebih menguatkan agar lebih mendapatkan bisa disebutkan sebagai dalam bermain instrumen itu ada feel-nya, ada groove-nya ya, terus memperhatikan dinamikanya. Nah, silakan aja itu berlatih secara khusus di luar latihan bersama. Ketika nanti bertemu dalam satu panggung bersama atau latihan bersama, kalian sudah lebih matang lagi. Kembali lagi, bermusiknya, hasil latihan instrumennya akan lebih matang dan akan lebih menarik dalam satu konsep pertunjukan yang utuh secara bersama. Lalu berikutnya, sebelum pementasan, nah ini ketika diperdengarkan ya hasil aransemen musik ya, biasanya akan dilakukan udah dikotor, yaitu dilakukan latihan tanpa memakai perlengkapan pentas. Nah, baru diadakan gladi bersih dan evaluasi kelemahan dan kelebihannya. Nah, ini mungkin konsep setelah hasil aransemen tersebut sudah dilatihkan, lalu sudah dalam bentuk persiapan pementasan atau pertunjukan. Nah, ini lebih luas lagi ya, bisa saja pertunjukannya di kelas ya, bisa saja pertunjukan yang dikonsep secara khusus melalui project based learning ya. Project based learning adalah pembelajarannya berbasis project, kalian mengadakan pentas seni misalkan seperti itu. Jadi hasil aransemennya bisa dimainkan dalam sebuah pementasan ya, pentas seni dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ketika sudah dilakukan ya pementasan, persiapan dan lain-lainnya, nah ini datang sesuai waktu yang ditentukan, membawa alat musik masing-masing, membawa partitur, mengikuti petunjuk yang diberikan. Nah, ini lebih kompleks lagi ya, lebih luas lagi. Tahapannya adalah sampai kepada mengkomunikasikan musik atau memperdengarkan, mempertunjukkan, mendemonstrasikan ke tahap yang lebih lanjut, yaitu pementasan, hari H pementasan. Nah, ini yang hal-hal yang perlu diperhatikan ya oleh pemusik. Nah, itulah materi kita hari ini tentang bagaimana mengaransemen, mengubah lagu sampai dengan latihan ya, sampai dengan pementasan. Jadi anak-anak, mohon ini diperhatikan berulang-ulang video ini sebagai materi penguat kalian untuk ya tugas berikutnya, yaitu mengaransemen dan mengubah lagu secara berkelompok ya, yang akan disampaikan minggu depan. Jadi tugas minggu depan ya, kalian akan mendengarkan sebuah video pembelajaran juga. Nah, kalian akan lihat di sana hasil
dari sebuah konsep yang sudah dilakukan, yaitu mengubah lirik ya, mengubah lirik lagu. Nah, kalian akan membuat juga lirik mengubah lirik tersebut sesuai dengan panduan yang terdapat dalam video pembelajaran tersebut. Nah, anak-anak sekalian kelas 11 MIPA maupun IPS, semangat terus ya di dalam pembelajaran ya, berkesenian, terus menggali, terus berapresiasi seni sebagai sebuah sarana pembelajaran penguat kalian untuk bisa berani menampilkan, mendemonstrasikan ya, mempraktikkan kegiatan berkesenian ya melalui ya pembelajaran seni budaya. Jadi kalian tetap berusaha untuk belajar dalam sesi pembelajaran, yaitu bagaimana kalian bisa mengapresiasi ya, bisa mempraktekkan, mendemonstrasikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan, baik melalui penampilan ya secara langsung melalui video pembelajaran ataupun melalui aransemen, melalui Sibelius maupun MuseScore yang sudah kalian lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Tetap semangat, berapresiasi seni, tetap berkesenian ya, sebagai sarana untuk ya, kalian mengekspresikan diri dan berlatih keberanian ya untuk tampil. Ya, anak-anak sekalian, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini, hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, dan tetap bersemangat dalam belajar. Jadi cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.